Ketika mendengar kata tokusatsu, yang muncul di pikiran kita biasanya adalah superhero Jepang yang tayang tiap minggu pagi. Dan itu nggak salah. Tapi sebenarnya tokusatsu sendiri adalah istilah untuk genre film atau serial live action dari Jepang yang menggunakan special effect. Mulai dari miniatur, kostum, sampai penggunaan CGI di era sekarang. Seringkali bertemakan pahlawan super, kaiju, atau fiksi ilmiah. Kata tokusatsu sendiri berasal dari tokushu satsue, yang artinya fotografi khusus atau special effect. Dalam sejarahnya, film tokusatsu pertama adalah Godzilla yang tayang pada tahun 1954. Disutradarai oleh Ishiro Honda dan bagian special effect-nya dikerjakan oleh sosok yang akan kita bahas sekarang, yakni Eiji Tsuburaya, salah satu tokoh paling penting dalam perkembangan tokusatsu setelahnya. Eiji Tsuburaya lahir pada 7 Juli 1901 di Sukagawa, Prefektur Fukushima, Jepang. Ia kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia perfilman Jepang, lebih khususnya di genre efek khusus atau tokusatsu. Meski kemudian menjadi pionir, perjalanan awalnya tidak langsung menuju dunia film. Tsuburaya sempat sekolah di Nippon Flying School, namun sekolah itu ditutup akibat kecelakaan tragis pada tahun 1917. Ia kemudian meneruskan pendidikan di Kanda Denki School, yang kini dikenal sebagai Tokyo Denki University, sambil bekerja di Departemen R&D sebuah perusahaan mainan. Pengalaman yang menajamkan rasa ingin tahunya terhadap mekanik dan teknologi visual. Pada usia 18 tahun, kesempatan besar datang. Ia dipertemukan dengan seorang sutradara film yang kemudian membawanya masuk ke industri perfilman sebagai asisten kameramen. Dari sinilah semuanya dimulai. Tsuburaya kemudian bergabung dengan berbagai studio film di Jepang, termasuk Shochiku dan akhirnya Toho Studios, di mana ia terus memperdalam teknik yang kelak menjadi ciri khasnya, penggunaan miniatur, sit motion, paduan film strip, serta trik kamera untuk menciptakan efek visual yang terasa nyata. Ia merupakan seorang inovator teknik visual yang bahkan menciptakan derek film besi pertama di Jepang pada 1934, yang kemudian digunakan luas sampai era modern. Ketika dunia perfilman Jepang berkembang, Tsuburaya semakin terlibat dalam proyek besar di Toho Studios. Dan pada 1954, ia menjadi special effect director untuk film Godzilla, yang disutradarai oleh Ishiro Honda dan diproduksi oleh Tomoyuki Tanaka. Teknik seperti miniatur bangunan yang runtuh dan sit motion, di mana aktor memakai kostum monster besar, diolah dengan detail yang luar biasa. Efek itu bukan sekadar gimmick, tapi bahasa visual yang menghubungkan penonton dengan imajinasi monster yang nyata. Selain Godzilla, Tsuburaya juga menangani efek visual untuk puluhan film klasik Jepang seperti Rodan, Mothra, The H-Man, dan King Kong vs Godzilla, yang memperkuat reputasinya sebagai master efek khusus. Pada tahun 1963, setelah puluhan tahun berkiprah di industri film, Tsuburaya mengambil langkah besar dengan mendirikan perusahaannya sendiri, yakni Tsuburaya Productions, yang awalnya bernama Tsuburaya Special Effects Production. Perusahaan ini bukan sekedar kantor, tapi rumah kreatif di mana Tsuburaya bisa bebas mengeksplorasi teknik-teknik yang ia kembangkan selama bertahun-tahun. Dan yang unik, Tsuburaya tidak mau kompromi pada kualitas. Bahkan untuk produksi televisi, jika menurutnya adegan belum pas, ia meminta ulang rekaman atau set ulang shoot seperti di film besar. Tsuburaya Production memulai debutnya di TV dengan Ultra Q pada 1966 ya, serial yang menjadi pionir tontonan monster atau kaiju di rumah televisi. Pada masa itu, citra tokusatsu masih sangat kaiju-sentrik. Jadi film-film monster seperti Godzilla termasuk Ultra Q juga menampilkan monster yang mengamuk, menghancurkan kota, dan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Monster-monster itu adalah antagonis yang besar, menyeramkan, dan seringkali tak tertandingi. Dan dari situlah muncul sebuah ide yang sangat sederhana, namun revolusioner. Jadi bagaimana kalau kita menciptakan karakter pahlawan yang bisa menjadi lawan langsung bagi para kaiju? Dari ide itulah lahir sebuah ikon baru dalam sejarah televisi Jepang, yakni Ultraman. Ultraman bukan hanya berhasil memadukan aksi spektakuler dan efek praktikal,
Ia juga memperkenalkan konsep pahlawan super dalam dunia tokusatsu. Seorang pahlawan raksasa yang muncul dari cahaya, berdiri di antara manusia dan ancaman besar, dan menjadi simbol harapan yang baru bagi penonton setiap minggu. Kesuksesan Ultraman terbukti luar biasa. Serial ini tidak hanya meraih rating tinggi, tapi juga menciptakan generasi penggemar baru yang melihat bukan hanya monster, tetapi juga pahlawan sebagai pusat cerita. Konsep pahlawan super ini kemudian menjadi pondasi yang kuat bagi banyak tokusatsu yang mengikuti setelahnya. Tak lama kemudian lahir juga Ultra Seven pada 1967, yang sering dianggap sebagai salah satu puncak kualitas Ultra Series klasik yang masih benar-benar berada di bawah pengawasan kreatif Suburaya sendiri. Dalam produksi ini, banyak anak-anaknya sendiri yang ikut mengambil peran penting, terutama dalam manajemen dan produksi, membentuk tradisi keluarga yang kemudian mewarnai perusahaan ini selama beberapa dekade. Eiji Suburaya terus bekerja hingga akhir hidupnya, sampai ia wafat karena serangan jantung pada 25 Januari 1970 di usia 68 tahun. Namun karya dan visinya nggak berhenti gitu aja. Setelah wafatnya, Suburaya Production masih terus melanjutkan Ultra Series, tapi menghadapi tantangan serius, penurunan popularitas, konflik internal, dan bahkan franchise Ultraman ini pernah mengalami hiatus panjang ya setelah era Ultraman 80. Tapi kemudian franchise dibangkitkan kembali, terutama lewat Ultraman 3 yang tayang pada 1996, menandai kembalinya Ultra Series di era Heisei dan membuka jalan bagi revitalisasi berskala besar. Sejak itu, Ultra Series terus berjalan dengan berbagai judul dari era Heisei hingga era Reiwa sekarang, termasuk produksi terbaru seperti Ultraman Omega yang baru tamat beberapa waktu lalu. Pengaruh Eiji Suburaya kini tidak hanya dirasakan di Jepang. Baru-baru ini, ia bahkan diakui sebagai orang Jepang pertama yang masuk ke Visual Effects Society Hall of Fame, bersama nama-nama besar seperti Walt Disney dan Stanley Kubrick. Sebuah penghormatan atas dampaknya bagi seni efek visual global. Julukan Father of Tokusatsu bukan sekadar gelar. Ia merupakan bukti bahwa Suburaya bukan hanya teknisi, tapi pencipta bahasa film yang menginspirasi generasi pencipta efek visual di seluruh dunia. Jadi di balik monster raksasa yang menghancurkan kota, di balik cahaya raksasa yang melindungi bumi, ada satu nama yang perannya mungkin jarang disebut penonton awam, tapi pengaruhnya terasa sampai hari ini, Eiji Suburaya. Lewat kreativitas dan keberaniannya bereksperimen, ia bukan cuma menciptakan efek spesial, tapi membantu membentuk fondasi dunia tokusatsu seperti yang kita kenal sekarang. Dari Godzilla hingga Ultraman, warisan karyanya terus hidup, berkembang, dan menemani generasi demi generasi. Eiji Suburaya bukan hanya bagian dari sejarah tokusatsu. Ia adalah salah satu alasan kenapa genre ini bisa bertahan, tumbuh, dan terus bersinar sampai hari ini.